وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-7 atau poin G, kita akan membahas mengenai hadirnya risalah Islam. Menjelang diutus menjadi nabi, Muhammad suka mengasingkan diri dan melakukan tahanud atau meditasi untuk mendapatkan pencerahan jiwa yang bersih untuk menyikapi keadaan sosial kemasyarakatan dan kepercayaan masyarakat Makkah yang telah jauh melenceng dari ajaran Hanif Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada usia 40 tahun, Muhammad melakukan tahanud di Gua Hira di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari kota Makkah. Gua Hira memiliki panjang 4 hasta atau 1,8 meter dan lebarnya 1,75 hasta atau 0,8 meter. Turunnya wahyu pertama. Setelah membawa perbekalan secukupnya, roti, gandum, dan air minum, Muhammad melakukan pengasingan diri. Muhammad melakukan tahanud di bulan Ramadan. Sudah ketiga kalinya. Tepat di bulan Ramadan, tanggal ke-21 yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebagai pertanda penyampaian risalah Islam yang harus ditegakkan di muka bumi. Melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut pun selain menjadi pertanda risalah Islam, juga sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas mengemban risalah Islam untuk menyempurnakan risalah sebelumnya. Ketika wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW, awalnya terkejut, bergetar hebat, dan menggigil sekujur tubuhnya. Namun, berkat pelukan malaikat Jibril dan bimbingannya, akhirnya setelah menyimak baik-baik kalimat 5 ayat Quran surat Al-Alaq dengan susah payah, Nabi Muhammad SAW mengikuti perkataan malaikat Jibril untuk membaca wahyu yang diterimanya. Adapun bunyi wahyu pertama yang turun sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara qalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui.
Kembalinya Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah menemui Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menggigil, raut wajahnya ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Setelah kondisi Rasulullah SAW berangsur pulih dan bercerita banyak hal atas peristiwa agung tersebut, sambil mendengarkan dan juga memberikan dorongan motivasi spiritual kepada suami tercinta, Khadijah bersama suaminya menemui sepupunya Khadijah yang menganut agama Nasrani, yang dapat menulis dengan bahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Setelah mendengarkan cerita yang dialami Muhammad, Waraqah pun menyatakan apa yang dialami Muhammad SAW merupakan bukti kenabian dan menyampaikan bahwa Muhammad SAW telah menerima wahyu suci. Apa yang dialami Muhammad SAW sama halnya dengan ajaran yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Waraqah pun memberikan motivasi agar Muhammad diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi penolakan dan pengusiran serta cobaan dan rintangan dalam menegakkan risalah Islam, sebagaimana yang dialami nabi-nabi sebelumnya. Tidak berapa lama setelah peristiwa tersebut, Waraqah meninggal dunia. Setelah itu, wahyu sempat terputus dalam beberapa waktu. Namun, akhirnya wahyu kedua pun turun kembali, yang termaktub dalam Quran Surat Al-Mudzathir, surat ke-74, ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, 1. Hai orang yang berkumpul atau berselimut. 2. Bangunlah, lalu berilah peringatan. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan yang kelima, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Turunnya wahyu kedua yang menjadi pertanda Rasulullah SAW akan memasuki tahapan baru dalam menegakkan risalah Islam dengan berdakwah. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW mulai menjalankan misi sucinya yang telah diembannya melalui dakwah. Dimulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, seperti apakah proses dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini akan ditunjukkan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang terjal, banyak rintangan dan hambatan. Yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Demikian pemaparan pada poin G, yaitu Risalah Islam hadir. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.